Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di malam yang sejuk ini, mungkin karena ada AC ya, bukan karena cuacanya lebih adem. Kita masih bisa melanjutkan kegiatan kita yaitu melaksanakan sholat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat taraweh. Mohon maaf karena ini dadakan, kebetulan mungkin yang bertugas sedang berhalangan, jadi sambil kita rehat seperti pesan dalam sholat taraweh, jangan terburu-buru yaitu santai ya. Kita isi dengan berbagai kajian dan pendalaman ilmu agama. Mudah-mudahan kita di dalamnya termasuk orang yang dianggap memelihara agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah surat Al-Qur'an, surat Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa taala firman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut adalah berkenaan tentang anjuran ya, kalau bagi kita adalah anjuran untuk mempergunakan malam hari, sebagian dari malam hari yang kita gunakan untuk tidur, kita gunakan sebagiannya, sepertiganya atau setengahnya kalau kuat ya, pada umumnya sepertiganya, yaitu untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan kalau kita telaah, kita pelajari dari berbagai turos atau berbagai warisan para nabi, para ulama, ternyata sholat tahajud ini ada yang menyebutkan kalau untuk para nabi ini wajib. Sementara untuk kita umat-umatnya yaitu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena di balik sholat tahajud itu ada berbagai hikmah, ada berbagai manfaat yang tidak terhingga. Sebagai contoh misalnya dalam ayat yang pertama ada kata asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang pertama, ini kita catat baik-baik dalam diri kita, bahwa orang yang biasa melaksanakan sholat tahajud adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Nah, jadi kalau Pak hadirin punya cita-cita yang tinggi, punya niat yang tinggi, yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu caranya adalah dengan memperbanyak sholat tahajud. Di sini kan pasti semua di antara kita, baik dari yang kecil maupun yang dewasa, termasuk yang tua, punya cita-cita. Makanya di malam hari pergunakan sebagian malam itu dengan menggunakan sholat tahajud dan sampaikan keinginan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mendengar sebuah kisah yang menarik ya, dari seorang ustadz di daerah Riau. Mungkin sudah ramai pernah di Facebook atau di YouTube. Ini catat nih buat anak remaja yang masih jomblo, yang mau mencari jodoh. Ini bisa dijadikan contoh ya. Galang, kamu belum waktunya Galang. Jadi kamu sampaikan ke yang dewasa dulu ya. Jangan disampaikan ke bapak. Pak Irwan udah senyum-senyum dicatat ya udah. Nah, bagi mereka ya, ada sebuah kisah yang perlu kita teladani ya. Ada seorang pemuda, ini menurut Ustadz ini, ada seorang pemuda yang wajahnya itu termasuk underrate atau di bawah rata-rata. Jadi wajah si pemuda ini terbilang jelek, jangan tersinggung ya. Jadi terbilang jelek. Nah, dia itu naksir pada salah seorang tetangganya yang cantik jelita. Kemudian dia bilang sama ibunya, "Ma, aku ngebat banget pengen jadian, pengen nikah sama anak tetangga yang cantik jelita itu." "Ah, kamu emang gak ngaca, coba nak perhatikan wajahmu baik-baik.
wajah di bawah standar itu kok cita-citamu setinggi langit. Karena dibilangin begitu sama ibunya, si anak ini kemudian ngadu pada seorang ustadz di masjid. Kata ustadznya, bener kamu pengen naksir sama perempuan itu? Betul ustadz, baik kata ustadznya. Kalau begitu silakan katanya kamu datang ke masjid ini selama 40 hari berturut-turut, tidak boleh kelewat sholat tahajud dan tidak boleh kelewat sholat fardu berjamaah dan termasuk sholat tahajud di dalamnya. Nah, ternyata betul si anak ini kan, betul tiap hari bolak-balik sholat tahajud, sholat fardu berjamaah, sholat tahajud, mendengarkan ustadz. Nah, ini nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Endar kemarin. Jadi salah satu hikmah dari sholat fardu berjamaah selama 40 hari berturut-turut adalah menghilangkan sifat-sifat kotor dalam diri kita, yaitu sifat-sifat munafik salah satunya. Si anak ini, anak pemuda tadi yang awalnya tujuannya itu adalah karena pengen naksir perempuan, tetapi karena sering mendengarkan hikmah, terkena siraman bacaan Quran saat sholat, terkena cipratan air wudhu pada sholat tahajud, berubah niatnya. Jadi asalnya mencintai perempuan tadi, akhirnya berubah menjadi cinta kepada Allah. Dan berubah yang wajahnya tadinya di bawah standar karena terkena cipratan air wudhu, sholat tahajud, wajahnya jadi bersinar. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, perhatikan wajah-wajah para ustadz kita yang terkenal, para kiai. Kenapa wajah mereka begitu bercahaya? Karena tidak meninggalkan sholat berjamaah dan tidak meninggalkan sholat tahajud. Jadi ini rumus juga buat ibu-ibu, kalau pengen glowing tidak usah beli skincare yang mahal-mahal, tetapi beli skincare yang namanya sholat tahajud. Sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Ini buat cowok-cowok yang merasa kurang pede, cewek-cewek yang kurang pede, perbanyak sholat tahajud. Maka itu sama dengan totok aurat. Totok aurat. Kalau di dalam dunia spiritual kan ada istilah totok. Apa tuh namanya? Totok aura ya. Jadi si auranya dikeluarin. Jadi aur-auran. Nah, kalau sholat tahajud ini mah mengeluarkan aura yang sebenarnya. Meluar cahaya. Itu rahasia para nabi, para ustadz, para kiai. Wajahnya bersinar karena tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Sholat berjamaah termasuk diantaranya puasa Ramadan. Nah, diam-diam ternyata, sebelum selesai cerita tadi ya, si remaja ini ternyata orang tua atau ayah dari remaja yang dia taksir ternyata sholat berjamaah juga di tempat itu. Lama-lama si orang tua perempuan ini datang ke penasaran dengan pemuda itu. Itu siapa Pak Ustadz? Rajin banget itu anak muda. Kayaknya soleh banget. Dia hampir tiap hari saya temu dia ada terus. Oh, dia adalah seorang anak yang sedang memperdalam ilmu agama. Si Ustadz gak cerita kalau tujuan awalnya si anak itu seperti itu. Kira-kira, nah ini yang paling penting. Kira-kira kata si bapak tadi, mau nggak ya anak tersebut saya nikahkan dengan anak saya? Subhanallah. Jadi sebelum ngomong sekalipun anak ini sudah dikabulkan duluannya. Sudah dikabulkan duluan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bisa dicatat Bapak Ibu sekalian? Bisa dicatat. Jadi kalau punya hajat yang tinggi, perbanyak sholat tahajud, jangan tinggal sholat berjamaah, supaya hajat-hajat kita yang baik itu dikabulkan. Persis yang disampaikan oleh Ustadz Endar kemarin kan, dikabulkan segala keinginan dan dihilangkan hatinya dari sifat-sifat yang munafik. Perbanyak sholat berjamaah dan perkuat sholat tahajud. Yang kedua nih, bagi mereka yang rajin sholat tahajud, maka Rabbi adkhilni muhadalas sidqi. Nah, masukkan aku ke tempat ya dengan cara yang benar. Jadi maksudnya kalau orang yang rajin sholat tahajud, hikmah yang kedua, kalau tadi keinginannya diijabah, yang kedua adalah dia ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dia akan dibimbing, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengerjakan segala sesuatu.
Semuanya bapak-bapak pasti ada masa. Ketika lagi melakukan pekerjaan, ada masa-masa yang berat, betul nggak? Yang bawa kendaraan, tiba-tiba mobil mogok lah, jauh dari pom bensin lah, dan sebagainya. Perbanyak sholat tahajud, Pak. Insya Allah perjalanan kita akan dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak Endar orang soleh nih. Suatu saat motornya mogok, ternyata mogoknya persis depan pom bensin. Kurang bensin, jadi langsung diisi di situ. Orang soleh gitu, kira orang soleh. Pak Andika kekurangan duit, tiba-tiba waktu itu ada yang balikin lagi hutang kan? Alhamdulillah orang soleh itu. Kita kehabisin duit, lupa ternyata kita pernah minjeman duit. Ada yang balikin, Pak ini saya mau balikin uang Ustaz, uang Bapak. Alhamdulillah. Itu cara kalau kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Agim, nah ini luar biasa kalau pernah lihat shotnya di Al-Hakim ya. Kata Agim, ciri orang yang cinta dunia adalah dia selalu galau dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara orang yang cinta Allah, dia tidak akan galau menghadapi masa yang akan datang karena malamnya sudah sholat tahajud, tadi dia sudah sholat berjamaah, dan dia telah bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya. Jadi orang yang cinta kepada Allah tidak ada keresahan untuk menghadapi masa depan karena dia sudah bergantung pada zat yang maha kaya. Di sini saya khawatir di balik wajah-wajah ini masih ada yang masih mikirin baju lebaran belum kebayang uangnya dari mana. Siapa? THR gimana, cair apa enggak gitu ya. Apalagi dengar berita-berita stabilitas politik belum terjamin, harga sembako tinggi. Nah, ini kan semakin galau. Nah, oleh karena itu tingkatkan kecintaan kepada Allah, perbanyak sholat tahajud, maka insya Allah dibimbing mengerjakan sesuatu dengan mudah. Yang ketiga, orang yang rajin sholat tahajud adalah wahrijni mukhrajas sidqi. Dia akan ketika dia mendapatkan segala sesuatu yang berat ya. Kalau tadi pekerjaannya dibimbing ya nomor 2. Nah kalau 3 ini kalau dia mendapatkan segala sesuatu yang sulit, tiba-tiba dia diberikan jalan yang mudah, jalan keluar. Misalnya diperiksa atasan dan sebagainya, bisa aja kita jawab. Jadi bedakan ya. Yang pertama kita diangkat derajat yang tinggi, 2 kita dipermudah urusan, yang ketiga ketika ada kesulitan kita diberikan jalan keluar. Nah, yang terakhir adalah waj'ali min ladunka sultanan nasira, yaitu ada kekuasaan yang dapat menolong. Jadi ketika kita dizolimi, maka ada Allah yang langsung akan menolong kita semua. Bagi orang-orang yang rajin sholat tahajud. Jadi luar biasa, langsung backingnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa Gus Ikdam apa namanya? Dekenge pusat gitu ya, benar ya? Dekenge pusat, nggak bisa bahasa Jawa saya. Jadi yang mendukung, yang mendekeng, yang melindunginya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diselamatkan ya, diselamatkan. Ini kan terjadi pada kisah-kisah Rasul ya. Suatu saat ketika masa-masa mendekati Fathul Makkah, dalam kisah risalah Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi sedang tawaf ya, sedang memutar Ka'bah, tiba-tiba ada salah satu orang kafir Quraisy Mekah yang kemudian dia masih belum terima Mekah ditaklukkan. Tiba-tiba dia sudah nyiapin pisau di belakang, di balik bajunya. Ketika dia akan menusuk persis Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad diselamatkan oleh Allah dengan menoleh ke belakang dan bertanya, kamu apa kabarmu? Nah ditanya begitu dia langsung luluh. Bahkan katanya ada cerita dadanya dibelai oleh Nabi, disentuh dadanya, kemudian hatinya langsung merasa tenang, merasa damai, dan waktu itu langsung mengucapkan syahadat. Jadi orang-orang yang rajin istiqomah sholat tahajud selalu diberikan jalan keluar. Contoh yang paling hebat berikutnya adalah suatu saat ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW sedang bersandar di sebuah pohon sedang beristirahat, beliau pedangnya diletakkan gitu ya, dibiarkan. Kemudian tiba-tiba ada seorang kafir diam-diam mengendap dan mengambil pedangnya dan kemudian menodongkannya ke Rasul. Sekarang siapa yang akan menolongmu? Ya, Rasul kemudian bangkit jawab Allah. Satu kata aja, kata Allah itu bergetar sampai membuat orang yang akan membunuh Nabi kita ini tangannya gemetaran kemudian lepas, gitu ya, lepas pedangnya. Jadi itu
bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong hamba. Saya pikir banyak juga cerita-cerita yang lainnya. Nah, itu adalah 4 perkara yang kita peroleh apabila kita sering melaksanakan sholat tahajud, ya. Oleh karena itu, nah ini Bapak Ibu sekalian, terutama para remaja, saya sering sampaikan, Bapak Ibu, di sini siapa yang punya anak yang maju, yang lagi maju remaja, Bapak Ibu? Banyak ya? Saya mohon Bapak Ibu, kita kan tidak bisa mewariskan apapun. Sampaikan kepada anak generasi kita, rajin-rajinlah sholat tahajud. Kurangi begadang. Ya, begadang yang tidak perlu, tetapi begadangnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak harus lama-lama, cukup 2 rakaat dulu. Kalau mampu ya. Kalau mampu bisa 11 rakaat dulu. Jadikan bahwa rahasia seorang remaja muslim, remaja masjid adalah rahasia kehidupan dan kesuksesannya adalah sholat tahajud. Tapi jangan sampai begini, mentang-mentang tadi disampaikan sholat tahajud itu penting, sholat berjamaahnya, sholat fardunya dilupakan. Nah, ini salah fatal. Ya, sholat berjamaahnya dipelihara, sholat tahajud adalah pelengkapnya. Dulu saya punya kolega, ini jangan salah tafsir. Kata ustadznya, amalkan wirid ini setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Baca yasin dan doa anu. Dipraktekkan, maklum orang awam. Jadi dia sehari-hari hanya sholat subuh dan sholat asar. Nah, ini salah parah, salah kaprah ya. Yang wajib dulu, baru kerjakan yang lain-lainnya. Mohon maaf, udah mau jam 9 nih. Mohon maaf apabila kebanyakan, kebablasan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya sendiri dan untuk para hadirin sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.